Baik, selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersukacita semua pada siang hari ini. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bersedia hadir untuk menyempatkan waktunya untuk datang di acara peresmian Rumah Misi DBTV ini. Sebentar kita akan mulai, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Jikalau sampai saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini, untuk kami boleh bersyukur. Tuhan sudah menyertai setiap kami, menuntun langkah kami. Bahkan kami percaya Tuhan, melalui tempat ini akan ada banyak muncul hamba-hamba Tuhan yang akan melayani-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapak, siang hari ini kami datang merendahkan hati kami. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau merasakan kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bukan sekedar peresmian tempat saja, tapi kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir. Kami merasakan indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat kesetiaan-Mu. Mari kita sama-sama mau datang. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenang. Lah jiwaku aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Segalanya, tenanglah jiwaku. Dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia. Amin. Yes. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan, yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Yes. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, amin. Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Tuhan, kami mau nikmati Engkau siang ini. Your presence, Lord. Kau melingkupi kami dengan hadirat-Mu yang indah. Yes, Jesus. Your presence, Lord. Penuhi tempat ini, Tuhan. Penuhi setiap kami. Yes, Jesus, 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 Jesus. Biar kami terus selalu bersyukur, Tuhan. Sebab kesetiaan Tuhan sungguh terus. Yes, Jesus. Your presence. Mau selalu bersyukur, Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, Yesus. Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber perlindungan, pertolongan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yes, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
setia, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita nikmati Tuhan siang ini. Tuhan, 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 yes, Jesus, Jesus, yes, biar hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu di hidup kami. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan saja, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semuanya karena Engkau. Karena kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang mustahil tidak jadi mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan Tuhan. Saat kami mengandalkan Engkau, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang besar Tuhan nyatakan atas setiap kami. Jesus, Jesus, penyertaan-Mu Tuhan segalanya. Hadir-Mu di hidupku, itu yang terutama Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah. Yes. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, Jesus. Anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yesus, yes Jesus, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yes. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Yes, Jesus. Anugerah-Mu Tuhan,
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi angkat tangan kita saudara semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, bahkan hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu Bapa. semua karena anugerah, Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Sumber kekuatan bagiku. mari sembah Tuhan. Kau sumber Kekuatan bagiku. Sumber kekuatan bagiku. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. setiap kami. Hadirat-Mu puaskan setiap kami. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang ya Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami mendapat tuntunan demi tuntunan Tuhan. Buat apa semua yang kami lakukan jika tanpa tuntunan ya Bapa. Ajar kami hari-hari ini untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya. Kita retreat hari ini ya. Saudara bersyukur, puji Tuhan, saya nggak bisa berhenti menangis. Saudara melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Dan benar semua hanya karena anugerah Tuhan di hidup kita. Saya bersyukur, terima kasih buat saudara-saudara semua yang memang kita nggak buat acara, nggak ada acara besar-besaran ya. Saya hanya undang beberapa orang yang dekat dan ya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus tentunya yang mengadakan semuanya ini. Kalau ingat pertama kali saudara, ketika selesai pandemi, saya dan suami bingung, kami mau pelayanan ini, arahnya mau dibawa kemana. Beberapa hamba Tuhan besar ya, yang juga bisa dibilang mentor kami, semua menyarankan untuk kami buka gereja. Ya, sudah ibu sama bapak buka gereja, sudah waktunya menggembalakan.
Tapi kami selalu bilang kita berdoa dulu Pak, karena sebelum pandemi saudara, ya kita sudah berdoa dan rasanya mendapat tuntunan untuk buka gereja penggembalaan. Waktu itu kita sudah tanya gedung di Neo Soho Jakarta dan sudah datang lihat tempat, tinggal DP pertama tanda jadi untuk pakai gedung. Tapi saya selalu bawa dalam doa, saya bilang Tuhan kalau memang ini rencana Tuhan pasti terjadi semuanya lancar. Tapi kalau ini bukan rencanamu Tuhan, siapapun yang dukung kami, mau pendeta besar, mau orang kaya besar, mau yang berbadan besar, saya gak peduli. Saya hanya minta kehendak Tuhan yang jadi dalam pelayanan kami, bukan kehendak manusia siapapun dia. Lalu saya ingat sekali waktu itu semuanya sudah tertata rapi. Bahkan ada satu pendeta senior, Bu, enggak apa-apa, untuk awalnya pemain musik, semua pengeluaran untuk pelayanan pembukaan gereja ibu saya ambil alih ya, 6 bulan. Jadi rasanya kan sudah dapat peneguhan banget ya. Bayangkan loh, pendeta besar ya, dia bilang ibu gak usah dibawa saya, ibu pelayanan aja Pak. Tapi saya yang ambil alih 6 bulan semua biayanya. Tapi saya tetap bilang sama suami, ingat loh ya, kita jaga hati loh ya. Bukan karena disuruh orang, tapi apa yang Tuhan mau. Lalu saudara, saya ingat banget Februari 2020 awal, saya ditelepon sama manajemen gedung, Bu, ini gimana, jadi pakai nggak? Iya. Ya udah ibu DP dulu 80 juta supaya kita atur semua, baru kita tanda tangan pakai. Waktu saya ditelepon begitu, saya berdoa lagi saudara, Tuhan kalau ini bukan rencanamu, batalkan Tuhan, gagalkan Tuhan. Aku ndak mau karena keinginanku atau dorongan orang lain saya melakukan sesuatu itu yang bukan kehendak Tuhan. Karena kan kita ini dianggap Tuhan berhasil waktu kita melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita saudara. Makanya banyak hamba Tuhan ngaku-ngaku waktu Yesus datang, aku melakukan mujizat demi namamu, aku melakukan ini, tapi Tuhan bilang enyah kau, aku tidak kenal. Tapi marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendak Bapa. Jadi dalam hidup ini, dalam pelayanan kita ternyata tidak semua pelayanan itu kehendak Bapa saudara. Tapi yang pasti kehendak Bapa itu yang terbaik. Lalu saya berdoa, saya sudah mau transfer, saya bilang gini, oke Mas, besok saya transfer ya, kirim nomor rekening. Saya bilang lagi sama suami saya kalau ini bukan dari Tuhan, biar Tuhan batalkan ya, bagaimana caranya Tuhan lah, pokoknya saya enggak mau tahu. Tiba-tiba waktu saya mau transfer, saya WA masnya itu, Mas misalnya saya pindah hari atau pindah jam, boleh enggak? Dia jawab gini, loh ibu ini belum pasti jamnya. Bukan belum pasti, siapa tahu kami di tengah jalan ada perubahan. Gini aja Bu, mending ibu berunding dulu, nggak usah transfer dulu, berunding dulu. Nanti ibu kasih kepastian jamnya berapa, saya rapat dulu sama pihak manajemen gedung. Lalu saya waktu itu sudah kasih jamnya, dia bilang oke Bu, saya belum sempat ketemu, tunggu ya. Sampai saya ketemu baru ibu transfer, kita deal. 2 minggu saya tunggu gak ada kabar, tiba-tiba pandemi datang. Jadi uang saya yang pertama diluputkan. Yang kedua saya tahu itu bukan kehendak Tuhan. Bayangkan loh, demi membatalkan saya buka gereja pandemi datang loh. Enggak saudara ya, alay lebay sih. Tapi itu cara Tuhan loh buat kami. Akhirnya saya bilang, berarti dia WA saya, Bu jadi nggak? Tunggu dulu Mas, ini orang udah pada mati-mati semua. Kau tanya lagi mau buka gereja bagaimana? Ini aja gereja sudah tutup semua. Ya, akhirnya saudara kami menjalani, akhirnya pandemi berlewat, tiba-tiba kami lewat YouTube channel Tuhan buka ya dimensi pelayanan yang baru.
Tiba-tiba banyak menjangkau orang-orang. Lah setelah pandemi lagi, kembali lagi saudara. Orang yang sama dulu mentor rohani kami dan beberapa hamba Tuhan besar. Bu, tunggu apa lagi? Sudah waktunya buka gereja. Tapi saya dan suami sudah berkata, enggak, kita berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Lalu kami bertanya Tuhan, bila Tuhan tuh maunya apa kalau enggak buka gereja? Saya dapat ayatnya itu, Yesus berkata begini, tuaian banyak, tapi penuai itu sedikit. Hari-hari ini orang hanya fokus kepada tuaian, tapi sedikit yang mengingat bahwa Yesus kasih warning loh. Memang tuaian banyak, tapi penuainya sedikit. Lalu Tuhan tuh bilang sama saya, kamu persiapkan penuainya. Lah gimana Tuhan? Ya buka sekolah pelatihan, sekolah misi. Hah? Nggak salah saya bilang. Saya ini bukan orang pinter loh. Yang STH, MTH, ya. Tapi saya juga nggak punya uang. Ya, baru aja diberkati sedikit udah mau buka, mau bangun sekolah apa segala macam. Tuhan ini yang bener aja ya. Tapi saya dapat dari Tuhan. Tuhan tuh bilang aku nggak cari orang kaya. Karena sekarang juga banyak orang kaya yang tuli. Tapi di sini tidak ada yang tuli, amin. Insya Allah. Ya, aku tidak cari orang kaya kata Tuhan. Tapi aku juga tidak cari orang pinter. Tapi aku cari orang yang punya iman. Sebab dengan iman semua proyek-proyek Tuhan itu bisa terlaksana di muka bumi ini. Lalu kami menyisihkan sebagian berkat yang kami punya. Saya bilang sama suami, kita cari tanah yuk di Karanganyar, Solo. Kenapa di Karanganyar? Soalnya kan daerah dingin, di dekat hutan, dekat gunung. Orang tuh kalau mau jadi pendeta jangan ditaruh di kota, nanti hedon. Taruh di desa-desa. Dekat gunung kan dekat dengan Tuhan toh. Nih saya bangun pagi-pagi ya Pak, lihat gunung, ajaib Tuhan loh. Ya memandang ke sana, ih Tuhan ajaib. Masuk sini nggak bertobat kebangetan loh. Saya baptis ulang 20 menit kita rendam. Saudara benar di sini tuh sampai saya betah loh di sini. Percaya enggak, kita udah hampir 2 minggu loh ini di sini bolak-balik ya. Kata Pak Higi saya enggak betah, saya betah Pak. Saya sampai nggak mau pulang. Saya bilang sama suami saya, kita pindah di sini aja lah, di Jakarta dikontrakin apa-apa gitu. Terus dia bilang, aku mau pulang. Ya wis, kowe pulang dewe. Tapi saudara, Tuhan itu ajaib. Dalam kami bergumul cari tanah, ya enggak ketemu. Lalu ya Pak Victor ngomong, Bu, itu ada jemaat. Ya Pak Agus, puji Tuhan Pak Agus ini dan istrinya juga jemaat Mesbah Doa yang setia. Dia mau mempersembahkan tanahnya untuk dipakai buat sekolah ya. Saudara, ini salah satu orang kaya yang tidak tuli. Maaf ya Pak, maaf ya. Jadi dipersembahkan saudara, lalu udah Pak Victor dah, ya udah Bu saya bantu ya cari pemborongnya, cari ininya, dihitung-hitung. Waktu dihitung ya berapa kali kita rubah gambar, karena saya bilang banyak juga ya biayanya ya, tak pikir 100-200 juta ya saudara, ternyata ember. Ini loh. Lalu setelah oke saya tuh bilang sama suami saya gini, nanti bangunnya piye ya, kita ini terlalu berani loh, ternyata miliar loh ya. Terus suami saya kita gini, ya udah gampang, nanti pas di YouTube saya siaran, taruh aja nomor rekening, pembangunan sekolah misi sudah dimulai. Siapa yang mau menyumbang silakan. Wong yang nonton itu Mesbah Doa kalau pagi 75.000 ya, Mesbah Doa, Mesbah Syukur pagi. Itu ya yang sumbang 1.000 lumayan lah ya. Tapi waktu saya mau lakukan itu, suami saya tanya, jadi saya ini mau kasih nomor rekening mana ini? Mau ditayangkan sama Bri ini rumah misinya pembangunan. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya gini, taruh itu nomor, coba taruh. Berarti kamu mengandalkan manusia. Kalau kamu taruh nomor itu, aku enggak bekerja. Mungkin kamu bisa dapat sejumlah uang. Saya tuh nangis, saya bilang, ya Tuhan, saya bilang sama suami enggak usah. Inilah saatnya kita pakai iman.
Karena Tuhan memang cari orang yang beriman. Akhirnya mulai jalan saudara. Tiba-tiba ya, yang pabrik kasur dulu tuh, Bu saya sumbang kasur ya. Haleluya, puji Tuhan, 12 kali ya. Kasur datang. Ya tiba-tiba Bu saya spraynya ya. Spray datang. Tiba-tiba bantal sama guling. Tapi saya protes, saya bilang gak usah dikasih guling. Ini pendeta-pendeta enak banget tidur pakai guling. Nanti keenaan gak mau pulang dia ke desa sana ya. Saya aja dulu tidur di sekolah Alkitab saya, alasnya pakai dus Indomio. Kasurnya enak banget loh saudara. Kita dulu spring bed tapi gak ada bednya, cuma springnya toh. Ini spring bed baru loh dari pabrik loh. Coba kebangetan, kalau ndak tobat, ndak sungguh-sungguh memang ya, kebangetan. Tiba-tiba yang punya pabrik, tiba-tiba distributor Panasonic, Bu saya semua yang berbau Panasonic ya, pokoknya dari saya. Tiba-tiba ya cat, waktu kita mau cat ini kenapa dibikin gini saudara? Yang pertama ngirit, yang kedua memang ini kan berseni toh, ya. Semua orang masuk sini, ih keren ya, biasa foto-foto ya, sekali foto 1 juta. Enak aja, orang melu nyumbang, melu foto loh. Bercanda ya saudara. Akhirnya ya waktu mau ngecat ini Pak Iksanto itu bilang, Bu ini catnya banyak loh ini, nanti kita kan pakai itu, apa tuh kayak vernis gitu ya, pelitur. Tiba-tiba dari Bandung, Bu saya ini toko cat, Ibu butuh cat apa? Coba saudara Tuhan itu ya. Tiba-tiba Bu Padma taman, Bu Debi tamannya siapa yang bikin? Belum ada Bu, saya ya yang ngasih taman. Nih kalau bayar Bu Padma miliar-miliar loh saudara. Ya tapi Tuhan itu ajaib, yang terbaik semuanya. Tiba-tiba sudah terakhir saya bilang sama suami, sudah mau jadi kita belum beli furniturnya loh. Itu yo banyak, cari yang murah-murah aja. Baru saya mau pelayanan ke Malang, tiba-tiba lagi orang yang tidak saya kenal, Bu, kami punya pabrik furniture. Kapan Ibu pelayanan di Malang? Mampir ya di pabrik kami. Saya disuruh Tuhan untuk sumbang furniture buat sekolah misi Ibu. Nanti Ibu tinggal pilih. Saya akhirnya, oh iya Pak, saya besok minggu mau pelayanan di Malang. Sherlock aja ya, di Sherlock saudara. Saya buka fotonya. Pabrik kecil ini dari gambarnya toh. Jadi saya bilang sama suami, kita jangan ambil gratis lah, kasihan loh orang pabriknya kecil dia mau sumbang, kita minta diskon aja. Lalu kita datang saudara masuk, saya bilang Pak jangan digratisin ya, kita sumbang aja, kita minta diskon aja Pak ya, karena banyak yang kita pakai. Nggak, jangan Bu Debi, nanti saya dimarahin Tuhan loh, karena Tuhan suruh. Saya diajak, ayo Ibu saya ajak ke gudang saya sama pabrik saya, ternyata hektaran. Saya enggak jadi minta diskon. Kalau ini memang gratis ya Pak, gratis. Gratis ya udah dikirim katalog, Ibu pilih aja di sini. Sampai semuanya Tuhan itu luar biasa. Ya. Kemarin ke Armenia kita sama Pak Victor ada jemaat, Bu piring-piring gelas sudah ada. Ya, nanti saya kasih piring gelas semua saudara. Ada juga yang tahu saya suka anggrek, itu di sana sudah penuh dengan anggrek. Tuhan itu ajaib saudara. Satu firman yang saya dapat, nanti Pak Victor yang akan ya meneguhkan kita. Tapi satu firman yang saya dapat, bagaimana sampai semua itu terjadi. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sana, tanpa iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ternyata tanpa iman kita ini tidak berkenan loh sama Tuhan. Betapa sering kita bilang kita beriman, tapi ketika keadaan tidak baik, semuanya tidak baik, apakah kita tetap percaya dan beriman? Yang mengukur iman kita itu adalah Tuhan, dan dikatakan di sana ada upah loh. Waktu kita percaya sungguh sama Tuhan,
Mencari Tuhan sungguh-sungguh ada upah saudara. Kalau Tuhan ngasih kita upah setengah atau dipotong diskon, enggak. Tuhan ngasih upah itu yang terbaik. Ya karena itu hari ini Bapak Ibu ayo kita buka mata kita. Saya cuma mau sampaikan satu hal. Kita gak tahu kita hidup sampai berapa lama. Tapi mari kita mau bilang Tuhan pakai hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Bukan berarti saudara harus bangun sekolah semua, enggak. Melakukan kehendak Tuhan itu apa? Di dalam rumah tangga suami istri, apa yang Tuhan mau? Ya, di dalam banyak hal kita bilang Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan renungan dari Pak Victor. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan siang hari ini sampaikan pesan firman-Mu buat kami semua, juga Tuhan pengurus untuk sekolah misi ini. Kami bersyukur Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Kita bersyukur pada hari ini. Saya tahu tadi kita nyembah Tuhan di tempat ini. Tiba-tiba Tuhan bicara, Roh Kudus berbicara. Dia akan tinggal di tempat ini. Wow, saya dengar gitu. Ya, aku akan tinggal dan bersemayam di tempat ini. Itu perkataan yang bagi saya sangat menyenangkan. Lebih dari segalanya saudara. Sebab kalau dia berkenan tinggal di tempat ini, dia akan menyelesaikan semua dengan cara yang ajaib. Amin. Kita memulai dengan sangat luar biasa hari ini. Sebab dia berkenan tinggal di tempat ini. Amin. Saya percayakan dilahirkan begitu banyak generasi-generasi penua yang luar biasa dari tempat ini. Amin. Walaupun kita mulai dari yang kecil saudara. Amin. Walaupun dari kecil. Saya percaya kalau dia percaya kepada kita. Kita dipercaya Tuhan. Dia akan membuat apa yang mungkin kita lihat kecil. Dia akan membuat menjadi besar dan luar biasa. Memberikan sebuah dampak hebat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin. Memberikan dampak hebat buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Salomo saudara. Siapa Salomo itu? Orang yang sukses. Satu orang yang sangat kaya. Dia raja yang sangat kaya. Yang sangat termasyur. Ini raja yang penuh dengan hikmat. Ini raja yang dikagumi.
yang terkenal bukan cuma di Israel, tapi di seluruh negara tetangga. Mereka kenal sampai ke Ethiopia mengenal raja ini. Semua yang dikejar orang ada dalam raja ini, saudara. Ada. Dan dia juga orang yang membangun bait Allah loh. Orang yang rohani. Tapi juga secara jiwa, hikmat, kecerdasan orang paling hebat. Dan secara duniawi fisik, harta, orang yang sangat kaya. Apalagi saudara, semua dia sudah punya orang ini. Tapi dia memulai sebuah mazmur yang hebat. Dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini orang tahu di tengah semua kesuksesan, keberhasilnya. Dan dia berkata, kalau bukan Tuhan, semua yang dibangun sedang sia-sia. Sehebat apa kita membangun sesuatu, sehebat apa kita memulai sesuatu, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka sia-sia. Sebab semua senternya buat kita. Tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, Tuhan bersama dengan kita. Sekecil apa yang kita mulai dan kita bangun, kalau Tuhan ada, Dia akan membuat yang kecil, yang tidak signifikan itu, yang tidak dihargai orang, yang gak dipandang orang, sesuatu yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Sebab Tuhan ada. Kecerdasan kita terbatas, kehebatan kita terbatas, uang kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang unlimited. Amin. Kita ini terbatas, saudara. Kalau kita mau sadar diri kita terbatas. Dan menyerahkan semua kepada yang unlimited, yang tidak terbatas itu bersama dengan kita. Betapa luas border kita. Betapa luas wilayah kita yang akan Dia buka dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita bergantung pada yang tidak terbatas itu. Kita itu saudara, hidup kita itu ada batasnya. Selalu ada sebuah celah kelemahan dalam hidup kita. Sehebat apa kita mengatur planning kita, rencana kita, engkau boleh atur dengan sempurna. Selalu ada celah yang bisa menjatuhkan, merusak semua itu. Tapi tiap kali kau berkata, kalau ada Tuhan bersama aku, semua celah yang kita tidak pernah lihat dan tidak tahu, Dia menutup celah itu dan membuat tidak usah ada kecelakaan, tidak usah ada kerugian, gak usah ada kehancuran, saudara. Sebab kita minta Dia menutup semua bagian yang kita gak bisa lihat dan kita gak tahu. Itulah kenapa Salomo berkata, sia-sia ya kalau kita bangun rumah dan tanpa Tuhan. Tapi kalau Dia di sana, Dia akan selesaikan bangunan hidup kita dengan sangat luar biasa. Kami bersama-sama terus berdoa buat tempat ini, saudara. Biar kami membangun bersama dengan Tuhan, amin. Dan tidak pernah melupakan Dia dalam seluruh perencanaan. Setinggi apa, sehebat apa, nanti akan diangkat tempat ini, saudara. Biarkan hati kita tidak pernah berubah. Hati kita tetap berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang membangun, semuanya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuhan, Daud itu adalah orang yang khusus. Tuhan sampai ngomong dengan mulutnya berkata, the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Orang aku cintai orang ini. Sebab orang itu punya sesuatu yang spesial. Orang yang terus ingin Tuhan, yang kejar Tuhan, yang menginginkan Tuhan. Dan dia berkata, yang satu ini berbeda. Sebab dia aku cintai dengan khusus cara yang berbeda. Betul? Jadilah saudara, jangan cuma mau dicintai dengan sama. Nikmati matahari bareng, nikmati hujan bareng, nikmati oksigen bareng. Jangan mau cinta yang itu, saudara. Milikilah cinta yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Dan Dia mengucapkan, engkau orang yang aku cintai. Begitu dia ucapkan dengan mulutnya, engkau dicintai. Dia sanggup mengubah gembala kambing domba itu menjadi raja, duduk di tahta, saudara. Dari gembala menjadi raja. Karena satu ucapan, aku cinta dengan orang ini. Amin. Jadilah kita semua orang dicintai Tuhan. Sebab itulah sesuatu yang paling menyenangkan buat kita. Bukan uang, bukan harta. Itu gampang, saudara. Dicintai Tuhan lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Ini sekolah ajaib luar biasa. Saya pun
sangat senang membantu Bu Debi. Saya cuma pembantu loh saudara ya. Saya ini sangat senang membantu Bu Debi dan Pak Daniel. Sangat senang. Kenapa saya membantu sekolah ini? Karena saya dapat pesan Tuhan. Itulah dasar dari hidup kita. Kalau dia memberikan sebuah berita dan pesan, kerjakan aja saudara. Saya kerjakan dengan sukacita, gak bersungut-sungut. Sejak di awal pembangunan, semua datang ke sini ngecek semua. Sampai nanti akan membantu untuk mengatur semua. Saya mengerjakan dengan sangat sukacita, sangat gembira. Kenapa? Sebab saya tahu dia memberikan tugas buat saya, bukan Bu Devi loh. Yang memberikan tugas Tuhan buat saya. Dan ketika saya melayani tempat ini, I just serve God. Saya melayani dia. Tahu ada Tuhan, amin, yang membangun, amin, dan tidak sia-sia, amin. Saya bilang begitu banyak Tuhan. Kebetulan yang Bu Devi cerita tadi banyak kebetulan. Bukan kebetulan kok saudara. Semua dalam rencana planning perfect dari Tuhan. Amin. Kalau kita mau jalan dalam jalan-jalan Tuhan, engkau tidak akan terpeleset. Hanya ikuti jalannya saudara. Ikuti jalan itu. Dan kau sampai pada sebuah calling panggilan dalam hidup saudara. Semua kita punya calling panggilan hebat. Kalau engkau mau jalan di jalan itu saudara, kau akan menikmati semua pencapaian yang luar biasa. Amin. Menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Daud dikatakan dia menyelesaikan kehendak Tuhan pada zamannya. Semua kita punya zaman. Bu Devi lagi keren, terkenal di mana-mana ya. Dia zaman. Biarkan menyelesaikan kehendak Tuhan pada zamannya. Kami juga, saudara juga, selesaikan kehendak Tuhan pada zaman saudara. Tidak semua harus jadi pendeta. Semua punya calling masing-masing. Yang penting selesaikan kehendak Tuhan di zaman kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita sembah Tuhan. Setelah itu kita akan mendoakan semua teman-teman. Ada Pak Agus, nanti ada Pak Iksan. Ya, juga sekalian melayan di sini ya. Kalian maju ke depan, kita akan doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih kau memulai dengan luar biasa. Lanjutkan pekerjaanmu tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar hari ini kami membangun bersama dengan Tuhan. Tuhan engkaulah the builder, the master builder. Engkaulah Tuhan dari pembangunan itu Tuhan. Dan kau terus membangun tempat ini, rohani jasmani dibangun terus bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. And sing my soul, my Savior God to thee.
Daniel selaku Direktur Sekolah Misi bisa maju ke depan, Bu Debi dan semua staf yang ada, Bu Ayu, Pak Daniel Ondang bisa maju ke depan, Pak Budon, ya. Sekalian mungkin Pak Agus dan Pak Iksan bisa maju ke depan. Saudara, doakan kami semua tetap ada dalam jalur Tuhan. Amin. Doakan kami. Semua staf yang di tempat ini yang bertugas, maupun kami semua yang bagian perawatan bangunan gedung, semua doakan kami. Terima kasih, arahkan tangan saudara pada kami hari ini. Doakan kami, doakan kami. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Hamba doakan buat Pak Daniel selaku direktur dari sekolah ini Tuhan. Kau berkati, urapi, berikan hikmat yang dari Tuhan. Biarkan sejak hari ini Roh-Mu berkuasa atas hidupnya. Sejak hari ini pengurapan, kesanggupan, kemampuan Tuhan untuk mengelola sekolah ini diturunkan, diberikan buat Pak Daniel dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang khusus turun dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, bisa mengembangkan sekolah ini dalam nama Yesus. Bu Debi juga sebagai pembina di tempat ini, Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Sejak hari ini roh hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan, kesanggupan yang dari Tuhan turun Tuhan. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, kemampuan kami tidak seberapa, tapi kami andalkan Tuhan yang tidak terbatas menyertai kami. Urapi kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberikan mandat besar bagi mereka, akan melahirkan anak-anak dari sekolah ini jadi berkat bagi seluruh Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Urapi mereka dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pengurapan khusus, diberikan kesanggupan, kemampuan Tuhan turun bagi mereka berdua di dalam nama Yesus. Juga buat semua staf yang ada, untuk Pak Daniel Ondang, Ibu Ayu, Kau urapi mereka. Dan apa yang bertugas tempat ini, urapi mereka juga Tuhan, untuk bisa mengatur siswa yang ada, mengatur harian mereka dalam nama, berikan kesanggupan, kesatuan. Hamba minta unity kesatuan. Tidak ada perpecahan di antara kami Tuhan. Kesatuan, saling mengerti, roh pengertian turun. Berkati Pak Agus juga, Pak Iksan dan timnya yang sudah membangun tempat ini untuk perawatannya. Kau menyertai mereka juga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini urapan unity, kesatuan diberikan buat kami. Sehati sepakat dalam nama Yesus. Sehati sepakat dengan Tuhan. Kami ada dalam jalur Tuhan. Kami ada dalam jalan-jalan Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan dan mandat Tuhan. Dan kami percaya semua selesai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Engkau yang memulai dan Kau jadi yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan dulu Pak Daniel, silakan berikan sepatah dua patah sebagai direktur sekolah misi, silakan. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Juga buat teman-teman yang mendukung pelayanan pembangunan rumah misi di tempat ini. Bukan karena kekuatan dan gagah kami cuma alat yang Tuhan percayakan untuk membuka sekolah ini. Tidak pernah terpikirkan dalam hidup kami untuk kami bangun sekolah. Kerinduan kami cuma satu. Banyak penuai-penuai yang tersebar di Indonesia, yang mereka militan, yang saya lihat kehidupan Kristen yang maaf di luar konteks yang merosot dalam iman. Saya punya kerinduan untuk mereka, bukan hanya merosot tapi di akhir datang zaman banyak penuai yang semangat, dan bukan hanya itu tapi menjadi penuai-penuai buat Indonesia ini. Sebab yang saya lihat bukan pertambahan jiwa tetapi perpindahan jiwa yang sering terjadi. Ini jujur saya buka, kita sering pelayanan di gereja-gereja hanya perpindahan, oh ini pindah sini, oh ini pindah sini, oh ini pindah sini. Yang Tuhan inginkan bukan demikian. Seperti Yohanes 17 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk kesatuan umatnya, tapi sedangkan manusia yang membuat perpecahan. Tapi melalui sekolah ini biarlah hal yang kecil yang Tuhan titipkan kepada kami,
Bila ini mencetak banyak penuai, yang saya rindu penuai ini benar-benar menjadi penuai yang militan dalam Tuhan. Salah satu murid udah ada yang datang dari sekolah ini. Siapa tadi namanya? Angkat tangan ya. Nah ini salah satu, ada berapa yang datang? Sudah 2 orang yang boleh berdiri. Ya, ya. Ada beberapa yang sudah datang. Ini dari Jakarta, 1 dari Bandung, dan beberapa teman-teman yang lain besok akan datang. Dan kita besok Senin akan mulai sekolah. Saya rindu saudara ikut serta mendoakan, biarlah bisa mencetak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin percaya tidak lama lagi Indonesia akan dimenangkan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, sebentar kita akan secara simbolis memotong tumpeng, saudara. Mari silahkan. Oh beneran ya ini, ya beneran. Ini tumpengnya asli, saudara. Agak dimajuin di. Oh di sini aja ya. Iya, kalau simbolis berarti pakai aplikasi ya. Oh ini asli ternyata. Aplikasi tumpeng. Dan bisa dinikmati kayaknya. Iya, Oh, jadi kan haleluya. namanya juga peresmian ya saudara ya. Jadi kita syukuran lah potong tumpeng ya. Biar ada fotonya. Ayo Pak Victor, Pak Agus, Pak Iksanto. Ayo Pak. Mari bapak-bapak yang sudah ditunjuk ya. Dokumentasi sebentar. Dokumentasinya belum siap Bu Debi. Udah ya? Udah ya, oke. Ya mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau meresmikan sekolah misi. Ya. Perlu dihitung, Rek. Oke. 1, 2, 3. Mari berikan tepuk tangan. Yes. Ya. Puji Tuhan. Ya. Langsung di. Oke. Terima kasih Bapak, kami percaya anugerah-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Terima kasih, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Engkau yang luar biasa. Jika bukan Tuhan maka sia-sia kami mengusahakan sesuatu. Tanpa Tuhan semuanya tidak berguna. Hanya Tuhan yang membuat semuanya menjadi luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya hari ini mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Setiap hari selalu terjadi.
Tuhan, bahwa nafas hidup yang kami hirup setiap hari itu adalah mujizat dalam hidup kami. Bahkan mujizat terbesar sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami, yaitu keselamatan. Terima kasih buat karya-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Itu adalah mujizat yang sangat luar biasa. Karena itu kami mau tetap berharap kepada-Mu Yesus.